Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sofyan, NIP nomor induk mahasiswa 23201023, mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Tasikmalaya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu presentasi untuk mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Abdul Haris MPD dengan tema latar belakang, fondasi, dan teori kepemimpinan. Capaian pembelajaran, mahasiswa dapat memahami syarat dan prinsip-prinsip kepemimpinan. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, apa latar belakang fondasi dari suatu kepemimpinan? Yang kedua, bagaimana teori-teori dari kepemimpinan? Selanjutnya tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui latar belakang fondasi dari kepemimpinan. Dan yang kedua, mengetahui teori-teori kepemimpinan. Baik, kita lanjutkan. Kepemimpinan merupakan rangkaian kegiatan atau activity pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan atau position, serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan adalah proses antar hubungan atau interaksi antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Jadi pada prinsipnya, kepemimpinan adalah upaya atau usaha untuk mengarahkan, untuk membawa orang-orang yang dipimpinnya untuk bisa melaksanakan apa yang diinginkan oleh seorang pemimpin atau leaders. Selanjutnya, kepemimpinan adalah suatu proses yang kompleks di mana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi, misi, dan tugas yang dengan itu membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Jadi konteks terminologi kepemimpinan adalah untuk bisa mempengaruhi bawahan, mengarahkan bawahan dengan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dari organisasi tersebut. Kita maklum bahwa suatu organisasi, apapun itu bentuknya, apakah itu lembaga pendidikan, lembaga bisnis, pasti dia memiliki visi yang ingin dicapai, sebuah impian atau filosofi dari lembaga itu sendiri untuk dicapai atau untuk dihasilkan. Nah, oleh karena itu seorang pemimpin harus berupaya mempengaruhi, mengajak, mengarahkan, atau bahkan memaksa dari seluruh organ-organ sistem kepemimpinan untuk bisa mencapai tujuan dari lembaga itu sendiri. Selanjutnya, fondasi kepemimpinan. Pertama, model contingency Fiedler. Model ini menitik beratkan pada efektivitas kepemimpinan. Kepemimpinan adalah fungsi dari kecocokan antara gaya pemimpin dan situasi kepemimpinan. Jika gaya pemimpin sesuai dengan situasi atau pendekatan situational approach, gaya kepemimpin akan efektif. Namun jika tidak sesuai dengan situasi, maka pemimpin tidak akan efektif. Ini misalnya contoh gaya kepemimpinan otokratis. Selanjutnya, model keputusan normatif. Model keputusan normatif ini mengemukakan pada hal-hal yang bersifat pengambilan keputusan atau di mana para pemimpin dapat mengadopsi gaya pengambilan keputusan yang berbeda sesuai kebutuhan. Seorang pemimpin harus memutuskan gaya mana yang akan digunakan tergantung pada situasi yang dihadapi pemimpin beserta kelompoknya, dan apakah masalahnya melibatkan kelompok atau satu individu. Jadi dalam proses pengambilan keputusan,
seorang pemimpin harus bisa melihat mana yang lebih maslahat dibandingkan kemadharatan, mana yang lebih baik daripada atau dibanding yang baik. Sehingga ketika mengambil keputusan, maka seorang pemimpin akan berada pada posisi yang visioner, artinya melihat jangka panjang dan komprehensif, menyeluruh, tidak pada satu subsistem saja dalam suatu organisasi, namun dia melihat berbagai subsistem. Karena pada dasarnya kepemimpinan atau organisasi adalah merupakan sebuah sistem di mana kita mafhum bahwa sistem adalah kumpulan dari beberapa subsistem yang satu sama lain saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, sebelum ke teori kepemimpinan, sebagai komparatif bahwa fondasi kepemimpinan harus berpijak kepada pola fondasi kepemimpinan yang telah dicontohkan sebagai uswatun hasanah, yaitu baginda Rasulullah SAW. Pada dasarnya, seorang pemimpin itu harus memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi dan Rasulullah. Yang pertama adalah sifat as-sidqu, artinya kejujuran. Seorang pemimpin harus jujur. Dia harus melihat sebagai sebuah amanah terkait dengan kepemimpinan. Maka ketika seorang pemimpin mengedepankan kejujuran, maka yang terjadi adalah rasa nyaman, kemudian sinergitas, kolaborasi, dan satu sama lain akan memiliki kekuatan untuk saling mendukung sebagai sebuah sistem. Yang kedua adalah at-tabligh. Pemimpin harus pandai-pandai berkomunikasi. Bagaimana dia menempatkan cara, model, dan metode komunikasi supaya struktur organisasi di bawahnya bisa memahami dengan jelas apa yang menjadi instruksi pimpinan atau apa yang menjadi progres atau harapan dari seorang pemimpin. Jadi tabligh ini berkaitan dengan pola komunikasi seorang pemimpin. Yang ketiga adalah al-amanah, terpercaya. Seorang pemimpin harus memiliki sifat amanah, sifat terpercaya. Kalau seandainya sifat terpercaya ini tidak terdapat pada seorang pemimpin, maka yang terjadi adalah adanya ketidakpercayaan, tidak adanya reliability atau rasa percaya dari struktur organisasi, dari suatu sistem terhadap leaders, orang yang memimpin pada organisasi tersebut. Jadi sifat yang ketiga adalah al-amanah. Seorang pemimpin harus memiliki sikap atau sifat terpercaya. Dan yang terakhir adalah al-fatonah, yaitu cerdas. Seorang pemimpin dia harus one step ahead. Artinya memiliki satu kemampuan di atas teman-temannya atau di atas rekan-rekan koleganya, satu step minimal. Sehingga dengan kemampuan fatonah, kecerdasan yang dimilikinya, seorang pemimpin bisa menjadi seorang leader yang bisa membawa organisasi ke tujuan yang diharapkan. Jadi pada dasarnya fondasi kepemimpinan, kalau kita merujuk ke dalam sejarah, maka minimal harus merujuk ke dalam pola-pola kepemimpinan para ulama. Dan diharapkan seorang pemimpin harus merujuk ke dalam identitas pola-pola kepemimpinan baginda Rasulullah SAW yang memiliki 4 sifat. Sehingga tidak heran kalau kemudian baginda Rasulullah SAW dalam sebuah buku 100 tokoh yang paling berpengaruh, Michael Hart menempatkan baginda Rasul sebagai orang yang paling berpengaruh pertama di muka bumi. Karena memang kepemimpinan beliau luar biasa dan itu menjadi referensi bagi para pemimpin di muka bumi dimanapun dia berada. Selanjutnya, submateri yang ketiga terkait dengan teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan yang pertama adalah teori sifat. Seseorang bisa menjadi pemimpin apabila memiliki sifat yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Titik tolak teori adalah keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat kepribadian, baik secara fisik maupun psikologis. Efektivitas pemimpin ditentukan oleh sifat, perangai, atau ciri kepribadian yang bukan saja bersumber dari bakat, namun juga dari pengalaman dan hasil belajar. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki karakteristik sifat-sifat kepemimpinan. Jadi dia tidak bersifat instan, tidak bersifat tiba-tiba datang, dadakan, namun dia hasil dari sebuah didikan
yang muncul bersumber dari bakat. Dia punya bakat sebagai leader, seorang pemimpin, namun juga punya pengalaman sebagai pemimpin dan hasil pembelajaran. Jadi kolaborasi dari proses kepemimpinan antara bakat, pengalaman, dan proses pembelajaran diharapkan akan membentuk sifat-sifat pemimpin yang tidak instan namun bersifat permanen, kemudian komprehensif, holistik, dan pemimpin tersebut merupakan pemimpin yang didambakan dalam hal apapun, termasuk kepemimpinan dalam lembaga pendidikan, di mana kita mengenal lembaga pendidikan ada yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada yang dikelola oleh Kementerian Agama, namun juga ada yang dikelola oleh lembaga-lembaga swasta seperti yayasan dan sebagainya. Maka kepemimpinan dalam konteks pendidikan perlu memiliki seorang pemimpin lembaga pendidikan yang memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang ideal, atau minimal mendekati ideal, yaitu kolaborasi dari bakat dia sebagai leaders, kemudian berpengalaman, dan hasil dari pembelajaran atau hasil dari pendidikan. Selanjutnya, teori yang kedua adalah teori Gridman. Kepemimpinan merupakan bakat atau bawaan sejak seseorang lahir. Benis dan Nanus menjelaskan bahwa teori ini berasumsi pemimpin dilahirkan, bukan diciptakan. Kekuasaan berada pada sejumlah orang tertentu yang melalui proses pewarisan memiliki kemampuan memimpin atau karena keberuntungan memiliki bakat untuk menempati posisi sebagai pemimpin. Misalnya monarki, di mana asal raja menjadi anak raja, anak seorang raja pasti akan menjadi raja sebagai pemimpin rakyatnya. Jadi teori Gridman ini menjelaskan bahwa seseorang yang besar, seseorang yang agung, seseorang yang berkuasa atau memimpin itu berasal dari genetika seorang pemimpin. Seorang raja, dia berawal dilahirkan dari seorang ibu ratu dan ayahnya raja, yang kemudian dia menjadi seorang pangeran atau putra mahkota dan kemudian menjadi raja. Jadi teori ini menjelaskan bahwa genetika itu sangat berpengaruh terhadap penciptaan seorang pemimpin, yaitu pemimpin yang dilahirkan dari proses penciptaan secara genetik, bukan kekuasaan yang diperoleh dengan cara di luar penciptaan secara genetika. Selanjutnya, teori yang ketiga adalah teori Big Bang. Suatu peristiwa besar menciptakan seseorang menjadi pemimpin, mengintegrasikan antara situasi dan pengikut. Situasi merupakan peristiwa besar seperti revolusi, kekacauan, kerusuhan, pemberontakan, reformasi. Sedangkan pengikut adalah orang yang mengokohkan seseorang dan bersedia patuh dan taat. Jadi karena sesuatu peristiwa yang besar, maka seseorang terlahir dari situasi seperti itu. Ketika situasi imperialisme, kolonialisme, lahirlah sosok-sosok besar yang awalnya bukan dari genetika pemimpin. Ada pahlawan yang berasal dari kalangan masyarakat biasa. Dia bukan sebagai keturunan berdarah biru misalnya, atau keturunan ningrat misalnya. Namun dia terlahir dari proses situasi di mana imperialisme itu melahirkan hal-hal yang terkait anti kemanusiaan, anti hak asasi manusia, dan anti kedaulatan. Sehingga lahirlah sosok-sosok pemimpin yang hebat. Kalau kita merujuk misalnya generasi muda Palestina hari ini, banyak yang terlahir karena situasi yang mengharuskan untuk itu. Situasi dari kolonialisme bangsa Israel ke Palestina telah melahirkan generasi muda Palestina yang kemudian menjadi pemimpin-pemimpin besar atau menjadi orang-orang yang hebat dengan melakukan sebuah perlawanan. Itu pun berawal dari peristiwa besar seperti ini. Selanjutnya, teori yang keempat adalah tingkah laku. Keberhasilan seorang pemimpin sangat tergantung pada perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Gaya atau perilaku kepemimpinan tampak dari cara melakukan pengambilan keputusan, cara memerintah atau instruksi, cara memberikan tugas, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat bawahan, cara membimbing dan mengarahkan, cara menegakkan disiplin, cara memimpin rapat, cara menegur, dan cara memberikan sanksi. Jadi ada pendekatan
behavioral approach, pendekatan tingkah laku. Seorang pemimpin harus pandai-pandai memilah dan memilih perilaku yang digunakan terkait dengan tugas-tugas sebagai kepemimpinannya. Menggunakan narasi-narasi yang membuat bawahan menjadi nyaman, tidak merasa diintimidasi, kemudian komunikatif, dia memiliki sifat-sifat leaders, terlebih sebagai seorang pendidik, dengan mengutip teori dari Ki Hajar Dewantara misalnya, Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso Tuturi Handayani. Seorang pemimpin, terlebih seorang pendidik, dari depan dia harus memberikan semangat kepada seluruh jajarannya, bawahannya. Di tengah-tengah dia memberikan kontribusi pemikiran, kontribusi materi, kontribusi pekerjaan dan gagasan, serta tuturi handayani dari belakang dia mendorong, memberikan motivasi kepada seluruh jajaran terkait dengan organisasi, terlebih organisasi dalam bidang pendidikan. Jadi tingkah laku ini kemudian menjadi pendekatan perspektif kepemimpinan yang sangat praktis, bahkan lebih kuat dibandingkan dengan teori-teori. Karena ini merupakan faktual, yang merupakan tingkah laku, tidak bersifat teoritis, tidak bersifat konsep-konsep, namun dia dilakukan dalam bentuk amal-amal nyata, sehingga akan lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan. Kemudian berikutnya adalah teori personal situasional. Kepemimpinan dihasilkan dari rangkaian 3 faktor, yaitu sifat kepribadian pemimpin, sifat dasar kelompok dan anggotanya, serta peristiwa yang diharapkan kepada kelompok. Resistensi atas teori kepemimpinan yang telah diuraikan sebelumnya memberlakukan asas-asas umum untuk semua situasi. Hal ini tidak mungkin setiap organisasi hanya dipimpin dengan gaya kepemimpinan tunggal untuk segala situasi, terutama apabila organisasi terus berkembang atau jumlah anggotanya semakin besar. Jadi secara normatif, semakin besar suatu organisasi, tentu memerlukan kapasitas dan kapabilitas seorang pemimpin atau leader yang lebih baik lagi. Kenapa demikian? Karena semakin besar organisasi, berarti akan semakin besar tanggung jawab. Semakin besar daerah operasional, semakin besar juga jejaring, semakin besar juga tanggung jawab, dan semakin besar pula sub-subsistem yang ada di dalamnya. Jadi semakin besar suatu organisasi, jelas akan membutuhkan seorang pemimpin yang jauh lebih hebat. Pemimpin di tingkat pusat tentu berbeda dengan pemimpin di tingkat wilayah atau pimpinan daerah dan seterusnya. Karena pemimpin di tingkat pusat atau pengurus besar yang berskala nasional tentu harus dilahirkan atau dipimpin oleh seorang sosok pemimpin yang lebih capable, lebih memiliki kemampuan sebagai pemimpin, karena dia harus berwawasan global di samping wawasan regional dan wawasan lokal. Begitupun di level berikutnya, di level yang paling bawah. Maka dengan situasi seperti ini, diharapkan seorang pemimpin akan mampu memiliki sifat kepemimpinan yang variatif di dalam memecahkan suatu masalah atau problem solver. Karena pada dasarnya seorang pemimpin adalah pemecah masalah yang terjadi dalam suatu organisasi. Nah, kesimpulannya seperti ini. Jadi kesimpulannya, seorang pemimpin harus mampu menggerakkan, mengarahkan, kemudian kalau perlu memaksakan seluruh sub-subsistem dalam organisasi untuk menggapai visi, misi, dan tujuan dari organisasi tersebut. Dan kita perlu merujuk ke dalam kepemimpinan yang telah digariskan atau dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, di mana beliau mampu menjadi seorang pemimpin yang hebat. Beliau seorang utusan Allah, beliau seorang pemimpin umat Islam waktu itu, dengan berbagai kemampuan beliau, baik yang menyangkut dengan ilmu-ilmu yang terkait dengan risalah dari Allah, maupun ilmu-ilmu yang terkait dengan kontekstual dari itu semua. Dan Rasulullah SAW layak untuk ditempatkan sebagai orang yang paling berpengaruh di muka bumi, karena hanya dalam waktu 23 tahun, tetapi dampaknya luar biasa. Sampai dengan hari ini pengikutnya berjumlah lebih dari 3 miliar umat manusia yang memeluk ajaran Islam, dan beliau menjadi seorang suri tauladan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim sebagai kitab suci umat Islam.
Demikian barangkali pemaparan terkait dengan tugas mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan dan jika ada banyak hal kekurangan terkait dengan presentasi ini. Yang benar mutlak datang dari Allah, yang salah mutlak dari kehilapan lisan saya sendiri. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.